Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kabar Waras Official. Kali ini Kabar Waras akan memberikan tutorial atau tip atau belajar Google Search Console dari awam hingga expert. Oke, untuk pemula, nah ini saya bikin dengan menggunakan tanpa screen recorder laptop, jadi dari HP ke laptop, jadi biar lebih paham lah untuk orang awam, jadi nggak usah jadi kelihatan nih posisi laptopnya gini. Oke, nah sebelum kita mulai, kita jangan lupa kita subscribe dan like channel Kabar Waras Official. Oke, terima kasih. Yang pertama, kita apa tuh sih Google Search Console? Nah, Google Search Console itu dulu namanya Webmaster Tool, sekarang diganti jadi Google Search Console. Adalah, nah ini ada nih untuk dasar-dasarnya nih. Google Search Console itu adalah nih itu fitur dan laporan membantu mengukur traffic performa sebuah website, atau bisa kita mengetahui masalah website kayak seperti error pada website, terus kemudian halaman yang keindeks pada website, halaman yang bisa diindeks di Google gitu. Kita harus bisa ngindekin halaman di Google kayak gini nih. Ini kalau gini kan udah keindeks nih, ini udah keindeks nih, dan Niaga Hoster nih udah keindeks nih, karena dia udah didaftarin nih Google Search Console. Nah, di fitur Google Search Console seperti ini nih, kita langsung aja ke bagian Google Search Console untuk pemula. Yang sudah tahu ya sambil belajar lagi. Nah, kalau kita belum punya website, kita bisa nambahin di sini. Itu kita bisa, maksudnya kita baru mau daftarin Google Search Console di sini nih. Tapi kalau kita udah punya website tapi belum didaftarin atau sudah dipasang nih, kita langsung aja mas. Ini contoh website saya yang udah jarang diurus sih. Nah, ini kita kok bagian URL prefix, kemudian kita pilih continue. Nah, kayak gini nih biasanya kalau kode tag HTML-nya si Google Search Console belum terpasang, ini masih warna merah nih. Nah, ini langsung ke go to property. Nah, begini tampilannya nih Google Search Console nih. Itu ini bagian overview, kemudian itu total trafficnya, kemudian ini performanya gitu sih. Kita bisa filter juga performanya nih, lalu lintasnya lah custom nih, pilih custom aja nih. Itu saya pikir masih kecil, saya jarang saya urus. Nah, bagaimana sih untuk mengindeks URL atau halaman yang baru kita posting biar keindeks di Google Search Console, biar keindeks di Google pencarian? Nah, kita contoh nih, saya cari konten yang mana nih, saya cari konten yang tentang SEO aja nih. Nah, ini tentang SEO, kita pilih satu nih, ini. Nah, ini kan ada halaman URL nya atau landing page URL nih, kita copy kemudian kita taruh di URL infection. Nah, ini URL infection ini fungsinya buat indexing URL di Google Search Console. Kita bisa masukin enter, paste di sini, kemudian kita enter. Nah, ini mengirimkan data ke Google Index. Nah, tuh kalau kayak gini nih ada yang error ya, tuh ada isu apa nih. Nah, kita request aja di sini nih, di bagian sini request indexing. Berarti menyuruh kita untuk request ke Google lagi nih. Ini halaman sudah ke indeks sih, cuman kita coba lagi indeks lagi. Kalau kita ada perubahan meta title, meta deskripsi, contohnya seperti ini nih. Kita kan udah bikin judul, deskripsi di konten ini. Nah, kita mau ganti nih. Setelah ganti kan pasti harus kita di URL harus kita submit lagi di sini, URL infection. Nah, contohnya meta deskripsi itu seperti ini nih. Saya lihatin, nah ini kan judul, deskripsi nih.
Nah sebenarnya suatu waktu itu kan kita kan mau optimasi juga, mau ganti judul sama titlenya. Setelah kita ganti tetap aja URL kita investasi lagi. Nah ini kena ini nih, saya coba cari dulu. Nah kalau udah gini nih, ini udah request indexing tuh. Kita tunggu aja nih, sambil kita bisa tes juga, tes URL live, apakah URL-nya bisa diindeks atau enggak gitu kan. Biasanya kalau URL nggak bisa diindeks ini merah nih, ini tanda ini merah nih, jadi bisa ada yang error, kita bisa cek juga di situ. Pokoknya semua lalu lintas di website itu ada di Google Search Console kalau kita sudah pasang scriptnya gitu guys. Nah langkahnya kita bagaimana biar lebih gampang gitu tuh. Ini kan markup beda nih, tuh udah available tuh URL can be indexed, berarti URL sudah indeks. Nah untuk cara ngecek URL ke indeks atau enggak, kita bisa cek caranya, tulis SITE.2 sama dengan enter. Nah kalau kayak gini kita udah ke indeks nih, tuh URL nya udah ke indeks kayak gini nih tuh ya kan. Karena ini saya pasang skema jadi keluar kayak gini ya, nih ada ratingnya tuh, bagus kan. Nah saya juga bisa setting juga ratingnya, atau bisa kita hapus atau pakai skema yang lain, itu nanti aja. Nah kemudian kita masuk ke bagian coverage itu kita bisa mengetahui halaman yang error atau yang ada isu-isu apa nih. Kita ada 2 nih isunya nih. Nah saya belum cek nih, nah ini kenapa ada isu nih nggak bisa diindeks. Kita lihat ada 2 nih, 2 halaman. Kita lihat, oh ada 2 nih URL ini. Kita tinggal buka aja URL, kenapa dia nggak mau ke indeks nih. Nah kita bisa benerin URL ini, entah itu kontennya, halamannya, atau halamannya 404 atau bagaimana. Kalau 404 kita bisa redirect ke halaman yang baru. Jadi sayang nih halamannya sudah ada trafficnya atau sudah ada authority-nya, jangan dibuang sia-sia gitu. Sebaiknya sih kita alihkan ke halaman baru gitu yang sesuai dengan isi konten ini gitu kan. Jadi nanti jatuhnya nggak ngilangin trafficnya gitu. Atau kita pasang anonymous. Nah nanti kita tahu anonymous. Anonymous itu seperti apa sih, nanti kita bahas anonymous. Anonymous itu ya saya dasarnya berarti harus dipasang real anonymous gitu kan. Biasanya sih ketik aja cara membuat anonymous pada URL, pasti keluar di Google gitu. Oke kemudian kita bagian ke set map gitu. Oh ya saya lupa nih, maaf, ini bagian coverage. Setelah kita sudah perbaiki URL-nya, biasanya kita langsung ke bagian mana ya, lupa saya, bentar. Nah kita bisa request ke Google-nya di mana ya, menu fiturnya kayak kemarin sih, di sini sebelah sini ada nih. Pokoknya kita bisa request. Kalau URL tersebut kita sudah request bahwa itu mau dialihkan atau mau dihapus, kita request ke Google-nya. Di sini request saya sudah perbaiki gitu, dan ini ada checklistnya. Saya request kemarin sih, ini request tanggal ini, minta halaman ini sudah saya hapus gitu, atau udah nggak pakai lagi gitu. Nah kita juga bisa request lagi nih, halaman ini kita mau diapain nih, mau dihapus di Google pencarian atau gimana. Kita juga bisa request nih, kita copy aja URL-nya, kemudian kita masuk ke removal itu buat menghapus URL biar nggak keindeks. Nah kemarin saya sudah request sama Google nih, minta Google itu untuk menghapus halaman ini karena sudah nggak penting lagi, saya sudah bikin halaman baru gitu. Dan saya nggak redirect karena saya menggunakan Blogger gitu. Kalau menggunakan CMS masih bisa di redirect yang saya tahu ya. Nah ini kita bisa new request di sini nih, bagian request halaman yang sudah nggak kepake, yang nggak mau kita aktifin lagi, mau diredirect bisa, dialihkan halaman lain bisa, atau mau dihapus permanen gitu biar nggak keindeks di Google gitu, atau biar hilang selamanya. Nah kita bisa request di sini, masukkan URL di sini, kemudian kita pilih remove this the URL only, berarti artinya hapus di halaman ini saja gitu kan.
jangan pilih yang ini, kalau ini pilih yang ini nanti bahaya gitu, jangan banyak ini jatuhnya, mendingan pilih yang hanya yang URL ini aja. Karena ini ada satu, nah satu lagi kita masukin lagi, kemudian kita request lagi gitu di sini nih di temporary URL nih. Nanti ini hilang sendiri, kayak kemarin kan saya request tanggal 7 nih, minta saya hapus nih URL ini, statusnya temporary remove, berarti udah dihapus. Nah kemudian page experience masih kosong nih, scroll vital. Ini bisa scroll vital itu berarti kita bisa ngecek page speednya nih dari mulai mobile sama desktop. Sebenarnya sih kalau dari Google itu menyarankan 90% ya untuk desktop, 80% untuk mobile, itu standarnya sih ya. Kalau bisa sih 100% semua, cuman kan agak susah ya, kalau itu kan harus otak-atik, mungkin dari CSS-nya, mungkin dari renderingnya, mungkin dari segala macam, mungkin dari optimize image-nya, mungkin tidak terlalu banyak JavaScript, mungkin speednya lebih bisa 100%, atau mungkin kita pakai server yang lebih mahal, speednya lebih bagus, mungkin speednya bisa 100%. Kita bisa ngecek langsung di sini, kita klik aja langsung diarahkan ke bagian page speed gitu. Ini untuk ngecek page speed halaman utama saja nih. Kita juga bisa satu-satu halaman, satu-satu. Kenapa nih butuh page speed, nanti pembahas lain-lain. Ini kan masih bicara tentang Google Search Console, bukan page speed ya. Ini cuman saya nyariin aja di Core Vital itu ada fitur untuk mencoba page speed. Oke, selanjutnya bagian mobile usability. Nah mobile usability juga sama nih, nggak ada yang error nih, nggak ada yang valid. Biasanya mobile usability juga kita bisa cek nih apakah website kita itu sudah mobile friendly atau belum. Biasanya kita ngecek di Google, kita ketik aja mobile friendly testing gitu, kemudian kita masukin. Nah ini nih mobile friendly testing dari Google Search Console. Nah ini halaman sini kita masukin URL-nya di sini nih, entah halaman yang mana yang kamu. Ini saya coba tes halaman utama saja, baru nanti tes di sini. Kita coba tunggu analisanya apakah ya. Kalau belum mobile friendly, saya sarankan website itu masih error, masih belum user friendly menurut Google ya. Kalau menurut mata kita atau pandangan kita, walaupun tampilan udah oke, tapi menurut Google masih belum oke, Google ngasih tahu ini belum mobile friendly, sebaiknya diikutin saran Google aja gitu. Karena kita halamannya menggunakan algoritmanya Google gitu. Nah kayak gini kan udah kelihatan nih page is mobile friendly. Nah ini udah nggak masalah nih, tuh ya kan. Walaupun beberapa ada yang error, yang penting di sini tampilannya udah website ini mobile friendly nih, ada screenshotnya sebelah sini. Ini HTML-nya juga kagak ada yang error gitu kan. Nah kita bisa oke nih kalau ini udah mobile friendly. Oke, berarti ini makanya di sini nggak ada isu error karena website kita sudah mobile friendly. Biasanya untuk memperbaiki mobile friendly, untuk tim untuk SEO biasanya kita minta bantuan ke bagian developer yang bikin websitenya gitu, yang bikin desain atau bikin codingan gitu sih. Kita minta aja request, tolong dong biar websitenya mobile friendly gitu. Ini kasih aja ini rekomendasinya, isunya apa sih, kita lihat aja isunya seperti ini nih. Nah ini apa nih, page party loaded. Nah kalau nggak tahu bahasa Inggris kita tinggal translate aja. Nah ini nih di sini nih, kira apa yang membuat itu error. Nah ini JS, kira-kira JS ini JS apa nih, kita cek apa kita masang script apa gitu, atau ini analitik. Kalau analitik GTM nggak masalah nih, apa AdSense atau mungkin widget apa gitu yang membuat script ini menjadi error di mobile friendly gitu. Itu aja sih untuk mobile usability. Nah kemudian untuk breadcrumb, nah breadcrumb juga nggak ada yang error nih. Breadcrumb itu semacam kayak skema, kita juga bikin skema breadcrumb namanya. Kemungkinan saya udah bikin skema breadcrumb nih 167 nih, berarti nggak ada yang error. Makanya ini Google juga ngasih tahu breadcrumb juga berarti penting bagi Google Search Console karena dia ada datanya di sini nih kalau kita pasang breadcrumb. Nah untuk bagian logo juga, logo nggak ada yang error, oke semuanya valid.
Kemudian kita masuk ke bagian produk. Nah, bagian produk ada yang error nih. Ini karena apa? Karena saya masang skema nih, skema produk. Mungkin ada yang beberapa yang error nih, ada error 150 karena kalau bikin skema kan agak ribet, panjang gitu kan. Jadi emang nggak saya isi untuk daftar harganya sih, biarin aja nanti saya perbaikin. Ini urusan skema sih. Kalau ini bisa kita download aja filenya, kita minta bikin skema ke developer. Biasanya developer sih udah lebih paham dari kita tentang coding skema gitu, pembuatan skema. Biasanya sih itu udah include sama paket untuk jasa pembuatan website sama desain. Tapi biasanya itu juga di luar dari harga untuk paketan desain sih. Tergantung nanti perjanjian awal ketika pembuatan website baru mau dikasih skema atau enggak gitu. Entah itu skema tipe website atau produk atau skema dan lain-lain lah, skema jenis lain. Nah, ini untuk bagian review snippet. Nah, ini saya juga udah pasang nih skema review snippet. Ini nggak ada yang error nih. Karena Google juga menyarankan kita untuk menggunakan skema. Nah, kita ini ada juga skema settling box. Bagian settling box, search box tuh valid juga, nggak ada yang error. Oke. Nah, ini untuk bagian security and manual action. Nah, untuk bagian security and manual action kita bisa cek aja, lihat. Nah, di sini biasanya kalau merah berarti kita harus perbaiki nih, biasanya ada datanya. Kalau udah berlogo hijau kayak gini tidak ada masalah, berarti nggak ada isu ya buat ininya. Nah, kemudian kita security isunya tuh lihat juga nggak ada masalah tentang keamanan ya, berarti aman ya situsnya. Kemudian kita bagian legacy tool and report, kita ada bagian nih untuk setting negara sama pesan URL parameter dan master tool. Kita bisa buka aja di sini nih tuh. Nah, di sini tuh ada kaitannya dengan hreflang. Hreflang itu kayak menyocokkan untuk user intent pada setiap negara gitu. Kita juga harus pasang hreflang. Itu ada lagi penjelasannya. Nah, ini kenapa saya pilih unlisted, karena website saya itu targetnya untuk semua negara, makanya saya pilih ini. Tapi kalau teman-teman pinginnya target mungkin Malaysia atau Singapura atau negara India atau Indonesia, kita tinggal pilih Indonesia aja. Nanti setelah kita checklist Indonesia, pasti kita akan mendapatkan email di Google Search Console bahwa kita sudah mengganti targetnya ke bahasa Indonesia atau user yang Indonesia. Itu sih. Oke, udah bagian ini udah oke. Bagian pesan. Nah, ini bagian pesan biasanya kita ada perubahan apa di sini ada nih yang kita update. Kemudian bagian URL parameter. Nah, ini yang mau diparameter yang mana, kita tinggal masukin aja gitu di situ. Tapi ini nggak penting-penting amat sih menurut saya ya. Kemudian ini ke web tool tuh gini buat experience-nya nih untuk desktop. Kita juga bisa diverifikasi di sini nih. Coba kita ke Barwaras tuh. Kita coba add property untuk desktopnya. Yang ngasih report itu. Nah, ini nih contohnya nih tuh. Seperti ini nih. HTML upload tuh. Ini bisa diupload juga filenya. Ini Google Tag udah saya pasang. Analytics sudah benar nih HTML-nya nih. Nah, ini kode HTML ini. Kode ini jangan lupa dipasang di head. Gitu. Di kode head. Head itu tandanya seperti ini. Biasanya di HTML itu seperti ini tandanya. Di bawah head gini. Nah, di bawah head ini kita cari aja Ctrl U kemudian head. Kemudian pasang kode ini. Kalau kita nggak bisa masak, kita serahin aja ke bagian developer, suruh dia pasang gitu, minta tolong bang, tolong pasangin atau mas gitu, pasangin kode ini biar situsnya bisa diverifikasi di Google Search Console. Oke. Kemudian bagian link. Nah, bagian link nih di sini. Biasanya di sini bisa kita hitung nih link apa aja yang ada di website kita. Kita membuat internal link ada berapa ya kan, kemudian kita bikin external link ada berapa. Ini ada kaitannya dengan backlink ya, biasanya data backlink juga bisa ada nih. Terus keyword yang kita ancor link juga ada di sini nih tuh ya kan. Tapi terkadang juga ini data dari Google sih,
Mungkin data dari tool lain bisa beda gitu, bisa lebih bisa kurang atau dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita bagian setting. Nah, bagian setting ini kita bisa menambahkan owner untuk verifikasi. Kita juga bisa menambahkan akses ke orang lain gitu menggunakan email. Kita tinggal masukin aja ke bagian sini nih. Kita juga add user, kita mau tambahkan tinggal add user. Dia mau jadiin admin atau owner gitu. Itu aja sih. Oke, jika ada pertanyaan dari teman-teman yang awam atau yang senior ya silakan bertanya di kolom komentar. Mungkin saya bisa jawab atau mungkin ada tambahan yang belum saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan untuk para penonton ya. Semoga sih video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Pokoknya setiap website yang kita maintain kita juga harus maintain atau kita harus cek juga di Google Search Console-nya apakah website kita ada error, karena biasanya kan yang organik kan terkadang kan website kan ada yang di crawl ada berapa gitu, yang indik ada berapa, atau mungkin minta ada perubahan halaman atau ya ada error. Biasanya Google Search Console ngasih tahu, tapi sebaiknya kita jangan tunggu Google Search Console ngasih tahu ke kita lewat email, kemudian kita kontrol setiap hari gitu apakah ada yang error atau ada yang halaman yang image-nya nggak tayang atau pecah gitu, nggak nampil gitu kan. Kayak contohnya seperti ini nih gambarnya, saya kasih contoh gambarnya, isunya biasanya ada gambar yang ini nih saya kan pasang gambar di sini cuman gambarnya nggak muncul. Nah ini biasanya kadang muncul juga di sini di data Google Console gambarnya kayak atau gimana gitu, ada juga. Kita juga bisa request di situ. Nah yang isu kita juga bisa request di sini juga gitu sih. Kita juga bisa ambil datanya, kemudian seperti itu sih. Nah ini juga ada fitur di bagian overview, ada fitur analytics content creators console insight. Wah, kita buka aja nih console insight. Ini kok ada di sini sih. Beda. Kemudian tuh. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton channel Kabar Waras Official. Semoga bermanfaat sambil kita belajar bersama-sama memahami Google Search Console. Jika ada pertanyaan buat teman-teman tentang Google Search Console bisa japri ke saya. Entah itu pemasangan script, saya kasih tahu caranya semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.